Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi nih dengan saya. Maaf ya, saya nggak bisa langsung ngajar ke kalian, tapi saya mau jelasin dikit nih tentang Kingdom Fungi, dan nanti ada juga tentang kunci dikotom dan kunci determinasi. Ya, ini yang belum kita bahas ya. Jadi ada ada Kingdom Fungi. Kingdom Fungi itu punya ciri-ciri. Yang pertama eukariotik, berarti dia sudah memiliki membran T sel ya. Kemudian memiliki dinding sel. Nah, perbedaannya dengan si tumbuhan, dinding sel pada fungi ini penyusunnya adalah dari zat kitin, sedangkan kalau tumbuhan itu dari selulose ya. Kemudian yang membedakan si fungi dengan tumbuhan yang kedua adalah tidak memiliki klorofil, berarti dia tidak bisa berfotosintesis, sehingga dia memperoleh nutrisinya dari makhluk hidup yang lain ya. Jadi ya bisa dikategorikan sebagai makhluk hidup yang heterotrof. Kemudian berkembang biaknya dengan spora. Nah, di sini kingdom fungi itu juga ada yang uniseluler ataupun yang multiseluler. Nah, kita langsung masuk ke kelompok yang pertama, ada Zygomycotina. Cirinya memiliki hifa yang tidak bersekat, berkembang biak dengan cara generatif dan vegetatif. Nah, gambarnya seperti ini ya, contohnya ada di jamur pada roti. Untuk daur hidupnya, nah ini kalian bisa lihat ya teman-teman. Di sini kelihatan bahwa di sini ada reproduksi seksualnya dengan membentuk spora. Nah, nanti dari hifa yang terbentuk ini ada hifa positif negatif, dia akan membentuk sel gamet. Kemudian sel gamet itu melebur, membentuk zigot, kemudian terjadi proses pembelahan sel sehingga membentuk sporangium. Nah, dari sporangium ini nanti akan muncul si spora. Ya, ini juga sama ya dari hidupnya. Yang kedua ada Ascomycotina. Nah, di sini hifanya sudah bersekat. Ya, kemudian reproduksi generatifnya dengan membentuk akospora. Nah, dia juga bisa bereproduksi dengan cara vegetatif ya, hampir sama dengan yang sebelumnya. Oke, ini askosporanya ya, dimana di dalam askospora itu terdapat kotak-kotak spora ya, dimana kalau misalkan kotak sporanya udah matang ya, yang bentuk bulat ini dia akan pecah ya, sehingga sporanya akan keluar, tumbuh menjadi individu yang baru. Lanjut, yang ketiga ada Basidiomycotina. Nah, kalau Basidiomycotina ini ukurannya besar ya, dan ini bisa dimakan teman-teman. Contohnya ada jamur kuping, jamur tiram, jamur merang, dan yang lainnya. Ya, untuk daur hidupnya hampir sama ya dengan sebelumnya, mengalami fase vegetatif dan fase generatif. Oke, sedangkan yang terakhir ada Deuteromycotina. Kalau Deuteromycotina ini, teman-teman, belum diketahui alat perkembangbiakan generatif ya, generatifnya belum diketahui, tapi perkembangbiakan vegetatifnya tetap sama, masih pakai spora. Kemudian hidupnya parasit. Jadi kenapa di sini saya kosongin? Nah, karena Deuteromycotina ini sebagai apa ya, permulaan ya, permulaan dimana kalau misalkan ditemukan organisme baru pada jamur, ini pertama kali dimasukkan ke Deuteromycotina, barulah nanti diteliti lagi sehingga kalau sudah dicocokkan dengan ciri-ciri yang ada, dia baru masuk ke 3 kelompok yang mana. Itu untuk kingdom fungi, teman-teman. Kita mau lanjut ya, nanti kita akan lanjut lagi ke video yang berikutnya tentang kunci dikotom dan kunci determinasi.